Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayumi Risdani. Saya berasal dari kelas 7E, mata kuliah Problematika Matematika Sekolah, dengan NIM 2001105025. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang sudah saya buat dengan tema minat belajar matematika. Nah, untuk tema yang pertama yaitu hubungan antara minat belajar matematika dengan penguasaan konsep matematika. Di sini, pada artikel tersebut ada hubungan tentang kecerdasan emosional, dan juga artikel tersebut mengambil sampel pada siswa-siswa SMA kelas 11 menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan juga tes. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar matematika dengan penguasaan konsep matematika. Nah, untuk artikel yang kedua, yaitu hubungan antara minat belajar matematika dengan berpikir kreatif. Nah, pada artikel ini menggunakan pendekatan CTL, kemudian menggunakan soal open-ended, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes dan juga angket, dan sampel pada artikel tersebut merupakan siswa-siswa SMP kelas 8. Maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara minat belajar dengan berpikir kreatif. Untuk artikel yang ketiga, yaitu hubungan antara minat belajar matematika dengan pemahaman konsep matematika. Di sini terdapat pemecahan masalah dalam artikel tersebut. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu menggunakan tes tulis, angket, dan juga wawancara. Di sini sampelnya adalah siswa-siswa SMP. Maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara minat belajar matematika terhadap pemahaman konsep matematika. Kemudian yang keempat, ini ada hubungan antara minat belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika, di mana pada artikel tersebut menggunakan pengamatan secara langsung, kemudian hubungan penting antara perhatian orang tua dan juga minat belajar, dan teknik yang digunakan adalah pengumpulan angket dan juga kuesioner. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang berpengaruh antara minat belajar matematika dengan prestasi belajar matematika. Selanjutnya, untuk artikel yang kelima, yaitu hubungan antara minat belajar matematika dengan prestasi belajar matematika, di mana pada artikel ini mengambil sampel pada siswa-siswi SMP kelas 8. Maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika. Kemudian untuk artikel yang keenam yaitu hubungan antara minat belajar matematika terhadap hasil belajar matematika. Di mana pada artikel tersebut yaitu sangat berpengaruh antara waktu belajar dan juga interaksi ketika belajar. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes tulis dan sampelnya adalah siswa-siswa SMP. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang berpengaruh antara minat belajar dengan hasil belajar matematika. Selanjutnya yang ketujuh yaitu hubungan antara minat belajar matematika terhadap hasil belajar matematika. Namun ya pada artikel ini menggunakan teknik discovery learning dan juga pada materi peluang. Dan teknik pengumpulan datanya itu menggunakan angket dan juga sebuah tes tulis. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh antara minat belajar matematika terhadap hasil belajar matematika menggunakan discovery learning. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu hubungan antara minat belajar matematika terhadap pembelajaran daring matematika, di mana pembelajaran daring itu terdapat pada kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya, itu terdapat kesulitan pada siswa ketika belajar pada masa pandemi, terutama pada materi geometri. Karena pada materi geometri itu tidak bisa hanya menggunakan metode ceramah, melainkan harus ada prakteknya, harus ada kegiatan langsungnya. Jadi pada masa pandemi ini, guru berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran pada materi geometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara minat belajar matematika
terhadap pembelajaran daring matematika. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu hubungan antara minat belajar matematika terhadap pembelajaran daring matematika, di mana pada artikel tersebut menggunakan teknik matematika realistik, menggunakan juga teknik metode ceramah, dan sampelnya adalah siswa-siswa SMP. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh antara minat belajar dengan pembelajaran daring menggunakan matematika realistik. Kemudian yang ke-10 yaitu hubungan antara minat belajar matematika terhadap aplikasi GeoGebra. Nah, pada aplikasi GeoGebra ini terdapat pada materi persamaan garis lurus atau PGL. Sampel yang digunakan pada artikel ini itu siswa-siswi SMP kelas 12. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan angket dan juga mendapat respon positif oleh siswa. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang berpengaruh antara minat belajar dengan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya yang ke-11 yaitu hubungan antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika, di mana hasil belajar tersebut menggunakan model pembelajaran ARIAS atau ARIAS, kemudian menggunakan kooperatif script dan juga siswa aktif terhadap model pembelajaran ini. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang berpengaruh antara minat belajar dengan hasil belajar. Kemudian yang ke-12 yaitu hubungan antara minat belajar terhadap hasil belajar yang menggunakan aplikasi Google Classroom, di mana sampelnya ini adalah siswa SMP. Maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar yang menggunakan Google Classroom. Selanjutnya yang ke-13 adalah hubungan antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika menggunakan media visual, bisa menggunakan video, foto, maupun aplikasi lainnya yang mendukung. Kemudian sampelnya yaitu pada siswa SMK, maka kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika menggunakan media visual. Selanjutnya yang ke-14 yaitu hubungan minat belajar dengan prestasi belajar matematika yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Juga menggunakan komik, di mana siswa sangat senang dan harus membutuhkan perhatian dan juga kemauan dari siswa itu tersendiri. Maka kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selanjutnya yang ke-15 yaitu hubungan antara minat belajar terhadap matematika realistik, di mana sampel yang diambil pada artikel ini adalah siswa SD yang menggunakan alat peraga. Dan juga pada siswa tersebut harus memiliki ketertarikan, terus mendapatkan perhatian dan juga kesadaran maupun konsentrasi, agar terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara hubungan minat belajar dengan matematika realistik. Selanjutnya, untuk artikel yang ke-16, yaitu hubungan antara minat belajar terhadap prestasi belajar matematika, di mana menggunakan kemampuan verbal dan juga interpersonal. Di sini, sampel yang diambil yaitu pada siswa SMP kelas 8, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes dan juga angket. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang berpengaruh antara minat belajar matematika dengan prestasi belajar matematika yang menggunakan kemampuan verbal dan juga interpersonal. Selanjutnya yang ke-17 yaitu hubungan antara minat belajar matematika terhadap hasil belajar, di mana dibutuhkan kekreativitasan pada siswa dan juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket yang tertutup, di mana sudah dipersiapkan jawaban-jawaban untuk alternatif lain. Selanjutnya, sampel yang digunakan yaitu siswa SMP kelas 7. Maka kesimpulannya, terdapat hubungan yang berpengaruh antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika yang berhubungan dengan kreativitas siswa. Selanjutnya, yang ke-18 yaitu minat belajar matematika yang berhubungan dengan hasil belajar matematika pada gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Di sini pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan juga pilihan ganda. Selanjutnya sampel yang digunakan adalah siswa SMP kelas 8. Maka kesimpulannya adalah terdapat pengaruh
antara minat belajar terhadap hasil belajar matematika yang ditinjau oleh gaya belajar. Selanjutnya yang ke-19 yaitu hubungan antara minat belajar matematika terhadap hasil belajar matematika, di mana ini dipengaruhi oleh bakat maupun faktor internal dan eksternal oleh siswa itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya berupa tes dan juga angket, dan juga sampel pada artikel ini yaitu siswa SMP kelas 7. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang berpengaruh terhadap minat belajar dengan hasil belajar matematika. Selanjutnya yang ke-20 yaitu yang terakhir merupakan hubungan minat belajar dengan strategi pembelajaran matematika. Di sini menggunakan teknik pengumpulan data tes uraian dan juga hal ini dipengaruhi oleh hasil belajar maupun prestasi belajar oleh siswa itu sendiri. Maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang berpengaruh antara minat belajar dengan strategi belajar dan dipengaruhi oleh prestasi maupun hasil belajar oleh siswa itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.